Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila, asal dari PT Satuan Pendidikan SDN Sumber Suko, Kecamatan Gejayan, Kabupaten Pasuruan. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan praktek uji kinerja di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Video ini untuk memenuhi tugas UKIN yang akan dinilai para dosen penguji. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini agar lebih bermanfaat, kita berdoa terlebih dulu. Silakan Farhan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, berdoa. Selamat pagi anak-anak. Tadi sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Coba dilihat kanan kirimu, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sharifah. Mana anak? Oh, izin. Ya. Yang lainnya hadir ya? Ya. Saya hadir. Hanya Syarifah saja yang tidak masuk. Ya. Oke. Selanjutnya agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Silakan Karin ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tanahku, berikanlah aku berdiri dari jantung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Untuk literasi kita kali ini, kita akan membaca buku dari literasi.org. Ada yang mau membaca di depan? Angkat tangan. Coba Aini, silakan maju nak. Silakan membaca ya dalam hati.
silakan tepuk tangan untuk Aini karena sudah melunasi ya. Buku yang kalian baca tadi, apa yang kalian sukai? Silakan kalian tuliskan di selembar kertas ini ya. Lalu nanti kita tempel di pohon literasi. Sekarang ibu bagi kertasnya, silakan ditulis. Yang paling kalian sukai. Sudah selesai menulisnya, silakan ditempel ke pohon literasi. Agar lebih semangat, kita pukul semangat dulu ya. Pukul semangat. Kita lakukan ice breaking. Siap ya? Silakan berdiri semuanya. Silakan diikuti gerakannya ya. Fokus ya, gerakannya benar. Siap ya? 1, 2, 3. Masih semangat ya karena sudah melakukan ice breaking. Ya. Kan kemarin kalian telah mempelajari tentang membuat laporan. Di dalam laporan itu harus ditulis secara lengkap dan detail. Nah, saat ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis pekerjaan ya, tema 4. Tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5 ya. Coba silakan Karin dibaca yang nomor 1 nak, yang keras. Oke, yang kedua, silakan Vera dibaca nggak yang keras. Oke, selanjutnya yang ketiga, Farhan. Yang keras. Peserta didik mampu membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Ya, yang nomor 4 silakan Kava, yang keras nak. Oh, udah kelihatan. Nah. Silakan Kava.
tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu merinci pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Serta kalian nanti bisa menentukan contoh menjaga keseimbangan alam. Lalu nanti kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan, membuat diagram plan-nya ya, serta membuat laporan. Oke? Coba diperhatikan gambar di PowerPoint. Ada gambar apa di sana? Ya, pegunungan teh. Ya. Coba kalian amati ya. Ada pekerjaan apa saja ya di sekitaran kebun teh? Memetik daun teh. Yang kedua, mengolah daun teh. Ketiga, memakai. Kemudian, menjaga teh. Kalian tahu nggak apa manfaatnya teh itu? Menjadi minuman ya. Oke, sekarang kalian buka buku paketnya tema 4 halaman 1. Di sana ada bacaan tempat hidup tanaman teh. Silakan kalian baca ya. Waktunya 3 menit. Baik, waktunya sudah habis ya. Coba kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya. Oke. Nomor 1, ada yang mau membaca dan menjawabnya? Oke, Baran yang keras nak. Membaca dan menjawab. Silakan Baran. Nomor 1 baca. Yang keras. Di pegunungan atau dataran tinggi. Betul? Oke, tepuk tangan untuk Baran. Yang kedua, siapa yang mau baca? Ya, Aini, silakan. Ya, caranya bagaimana? Iya, tanaman tehnya ditanam secara berjarak dengan jarak 1 meter. Oke, yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Oh ya, Karin, silakan. Oke, kalau tehnya dikonsumsi terus-menerus, apa yang terjadi, Karin? Habis, betul? Oke, tepuk tangan untuk Karin. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau menjawab nomor 4? Nomor 4, silakan Sahid. Nomor 4, nak. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya, jawabannya? Diberi pupuk agar tetap subur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Said. Sekarang soal nomor 5. Ada yang mau menjawab? 5 dibaca soalnya. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh subur? Ya. Diberi pupuk dan disiram. Diberi pupuk dan disiram. Betul? Oke, tepuk tangan. Sekarang kalian saksikan video berikut ya. Perhatikan ke layar semuanya. Video kali ini kita kembali belajar tentang usul nomor 1 alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam.
vegetasi. Kedua, membuat tambah ikan dan udang di aliran sungai. Tiga, hewan dan tumbuhan. Tiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti. Oke, dari video ini kan tadi ada upaya atau hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam tetap lestari. Yang tadi pertama apa? Lakukan apa nanti? Menanam pohon di tanah-tanah yang disebut apa tadi kalau menanam pohon? Reboisasi, betul sekali Aini. Kemudian yang kedua apa tadi? Membuat apa di aliran sungai? Membuat tambak. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan sumber daya alam. Dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Mengapa sih kok penting? Yang pertama, karena dengan menjaga kelestarian alam kita bisa apa nak? Nomor satu itu nak. Menjaga terjadinya bencana alam. Yang kedua apa? Menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan. Kalau tidak ada sumber daya alamnya, apa yang dialami makhluk hidup? Tidak ada sumber daya alam. Iya, mati. Yang ketiga coba dibaca manfaat pentingnya menjaga sumber daya alam. Simak lanjutan videonya. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Pelajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab pencemaran sungai biasanya pembuangan limbah ke sungai. Kemudian, racun ikan. Upaya Oke, cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sungai yaitu ada apa saja? Yang A apa nak? Yang B? Oke. sumber daya alam laut. Yang Penyebab laut? pencemaran laut yaitu limbah sungai, karena aliran sungai akan menuju ke laut. Jadi, kalau seandainya sungai yang sudah terkena limbah akan berpengaruh juga dengan laut. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang akan berdampak pada pencemaran laut. Selanjutnya, upaya Kalau sumber daya alam yang ada di laut juga harus kita lestarikan. Biasanya yang mencemari atau mengotori laut ini dari apa nak? Minyak yang tumpah ya. Soalnya kan tangki pengangkut minyak lewat di laut. Sampah betul. Apa lagi? Caranya supaya laut tetap bersih dan lestari apa nak? Yang harus kita lakukan, Farhan? Coba dibaca nak. Upaya pelestarian laut. Yang A? Yang B? Tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan umpan harimau. Iya. Hampir sama dengan sumber daya alam sungai tadi ya di laut. untuk sumber tidak menggunakan bahan selanjutnya, penyebab Udara. pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan yang berupa asap mobil ataupun asap kendaraan bermotor. Yang kedua, asap pabrik. Ketiga, limbah rumah tangga, misalnya asap pembakaran sampah. Yang keempat, kebakaran hutan. Upaya pelestariannya yaitu punya sumber daya alam tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan petani menggunakan bahan minyak. Yang kedua, kebakaran hutan. Ketiga, Oke. Udara merupakan
Bagaimana? Sudah. Guru nilai. Bagus. Sudah nak? Sudah. Silakan kerjasama yang baik ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Yang kurang paham? Tidak? Oke, sudah selesai waktunya presentasi. Siapa yang selesai duluan? Oke, silakan maju untuk membacakan hasilnya. Kelompok dokter, silakan. Nah. Namanya? Dua tak? Dua yang kata pikiran yang berisikan informasi tentang menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dan manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Menjaga pasokan alam penting. Dua, mencegah. Silakan kelompok petani memberikan tanggapannya untuk kelompok dokter. Menurut kelompok kami, hasil diskusi tim kelompok dokter sudah bagus, peta pikirannya sudah lengkap. Oke, terima kasih kelompok petani. Tepuk tangan untuk kelompok petani. Selanjutnya, kelompok yang presentasi adalah kelompok penulis. Silakan perwakilan kelompok penulis. Saya dari kelompok penulis. Nama anggota saya Udin Karin Alek. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? 1. Menjaga pasokan udara bersih. 2. Menjaga pasokan sumber air bersih. 3. Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat Oke, tepuk tangan untuk kelompok penulis. Selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok pilot. Menurut kelompok kami, hasil diskusi tim kelompok penulis sudah bagus, peta pikiran sudah lengkap, suaranya jelas. Terima kasih kelompok pilot. Kalian telah presentasi semuanya ya. Sudah menanggapi, sudah presentasi. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang jenis-jenis pekerjaan. Kalau di daerah kalian yang bekerja, panggilnya sebagai apa nak pekerjaannya? Hah? Petani. Selain petani? Dokter. Oke, kita simak dulu ya video. Silakan kalian simak video ini. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Nurul Fitriani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Gedung teh biasa tumbuh di dataran tinggi. Yuk kita belajar bersama-sama. Jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, contohnya teh, kopi, karet. Pekerjaannya petani. Jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah, pisang, kelapa, padi, dan jagung. Jenis pekerjaan peternak. Jenis tumbuhan yang tumbuh di pantai, bakau. Jenis seperti saat meninggalkan hutan. Ketiga, sudah disajikan untuk mengolah teh menjadi minuman. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Oke, dari
daerah, baik itu dataran tinggi, dataran rendah, pantai, jenis pekerjaannya berbeda. Kalau di dataran tinggi, apa saja jenis pekerjaannya? Apa? Satu. Petani teh. Kopi, petani kopi. Pemetik teh juga boleh. Ya, petani sayuran. Selanjutnya dari pekerjaan itu, kan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau petani menghasilkan barang, kalau dokter jasa ya. Selain dokter, apalagi pekerjaan yang menghasilkan jasa? Polisi. Kemudian Pilot. ya, pilot, lain. Dan diagram pen. Diagram pen yang muat dua jenis pekerjaan. Daerah memang kerja. Apa yang dihasilkan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, ini adalah diagram pen. Oke, coba kalian simak diagram pen di PowerPoint itu. Sekarang kalian mengerjakan LKPD individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri, membuat diagram pen. Oke, waktunya 5 menit. Silakan. Silakan kerjakan sendiri, baca petunjuknya dengan baik. Nanti kalian menentukan 2 pekerjaan ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Bagaimana? Bisa ya? Pekerjaannya yang berbeda ya, yang sama diletakkan di tengah. Sudah? Udah. Kayaknya udah. Silakan. Tadi dengarnya. Dataran rendah. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Saatnya kalian mempresentasikan hasilnya ke depan. Siapa yang mau maju pertama? Vera juga maju, Vera. Bekerja. Apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat, mengobati pasien dan memberikan obat pada Oke, tepuk tangan untuk Vera. Silakan dari kelompok pilot, dokter, penulis, atau petani. Ada yang mau bertanya, Pak? Oke, baik. diagram pen tentang jenis pekerjaan. Diagram pen semua harus membuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Pekerjaan nelayan di daerah pantai, menghasilkan ikan, menggunakan kapal. Tepuk tangan untuk ini. Ada yang mau menanggapi? Silakan Farhan menanggapi. Silakan Farhan memberi komentar. Jawaban dari Aini bagus dan diagram pen lengkap. Terima kasih Farhan, tepuk tangan untuk Aini dan Farhan.
Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan LKPD-nya. Dari presentasi teman-teman kalian tadi tentang diagram pennya ya, ada yang sudah bagus, ada yang sempurna. Tapi punyanya ini tadi, kalau pekerjaannya nelayan, berarti di mana? Dataran rendah atau pantai? Pantai. Nanti disempurnakan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas semuanya. Selanjutnya kita akan evaluasi dengan kuisis. Siapkan HP-nya ya. Oke, masukkan angkanya 29 ya. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, selamat untuk kelompok petani. Oke, dapat bintang ya untuk kelompok petani, nanti bisa ditempelkan di papan reward. Melaksanakan evaluasi mandiri ya, dan sudah menjawab soalnya dengan baik. Namun ada beberapa anak yang nilainya kurang ya. Nanti akan ada remedi ya. Oke. Nanti Bu Guru share lewat PA ya, materi remedinya ya. Siap? Sekarang kita akan lakukan refleksi dulu. Hal apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Membuat? Diagram pen apa? Pekerjaan. Yang tadi yang awal sebelum diagram pen? Mental pikiran tentang apa? Melestarikan sumber daya alam. Oke, sebelum kita akhiri, Bu Guru, nanti Bu Guru membagi PR ini yang dikerjakan kelompokan ya, dengan kelompoknya. Bu Guru bagi satu-satu ya. Satu kelompok satu. Kalian bisa mencari di video YouTube-nya Kak Lulu yang tadi ya akan mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum berdoa kita menyanyi dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Siap ya? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil bambu, kita berusaha sambil menjemur. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bang. Akan sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Sabiudin memimpin doa. Siap ya? Mulai. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas PR kalian nanti ya. Jangan lupa kalian mencari di Google atau di YouTube-nya Kak Nunu tadi. Hari ini